Bab 1121 Awal Pertempuran 2. Sementara makhluk spiritual dari pasukan Minos melakukan hal yang sama seperti Emlyn, melahap lawan mereka, pertempuran di perbatasan lokal menjadi semakin berdarah. Bahkan jika ada keuntungan dalam hal kekuatan individu untuk kelompok dataran hitam, jumlah musuh tidaklah sedikit, dan akan butuh waktu sebelum konfrontasi seperti itu berakhir. Karena itu, setiap saat, orang-orang dari pasukan Minos dikelilingi oleh semakin banyak lawan, akhirnya memperlihatkan potensi maksimal mereka saat ini sambil menganiaya banyak musuh. Pada saat yang sama, beberapa dari banyak musuh yang menghadapi orang-orang ini secara alami berhasil lolos dari yang terburuk dan menyerang balik target mereka, menempatkan banyak dari lawan tersebut dalam risiko. Itulah sifat pertempuran, yang membuat konflik ini begitu spektakuler bagi mereka yang terlibat. Mereka adalah kultivator dan tahu bahwa tanpa risiko, mustahil untuk memahami hal-hal tertentu. Hanya dengan menghadapi seseorang yang dapat membunuh mereka, banyak yang akan memiliki kesempatan untuk mengatasi hambatan pemahaman atau kultivasi mereka. Di perkemahan musuh, diserang oleh kelompok Virtus. Pada saat ini, tumpukan mayat sudah menumpuk di daerah sekitarnya, sementara medan menghilang, entah karena mayat atau darah. Namun, jumlah orang di sana tidak sedikit. Dengan demikian, lebih dari 4.000 makhluk hidup dari berbagai ras masih bertarung dengan ganas, membuat debu dan asap menutupi lokasi sementara bau abu dan darah memenuhi udara. Di sana, Robin, Peter, dan Barbara berdiri membelakangi satu sama lain. Dua dari mereka bergantian menyerang lusinan lawan yang mencoba membunuh mereka dan yang terakhir membela kelompok tersebut. Di sisi lain, sementara mereka membuat tumpukan mayat di daerah sekitarnya bertambah, burung tingkat 6 dan kaisar spiritual terbang di atas mereka, terus-menerus menyerang lawan yang paling merepotkan. Makhluk-makhluk ini memiliki keuntungan terbang di pihak mereka, jadi jelas, mereka tidak akan menyia-nyiakan keuntungan mereka untuk bertarung di tanah. Mereka tidak seperti Minos, yang menentang akal sehat, jadi mereka melakukan yang terbaik untuk membuat hidup lawan mereka sulit. Dengan demikian, setiap kali seseorang, seperti ketiga prajurit Minos itu, mendekati batas mereka, beberapa makhluk itu bertindak untuk mengurangi kerusakan yang pasti akan diderita pasukan lokal pada hari itu. Di antara mereka, Maida, level 59, dan Eba, level 54, ada di sana, melakukan yang terbaik. Tunggangan Raja Stuart terus-menerus menyerang musuh yang paling kuat, seringkali mencegah sekutunya di sana menderita akibat tindakan orang-orang itu. Sedangkan untuk tunggangan Ratu, Eba secara alami tidak sekuat itu, jadi tugas binatang ini lebih merupakan tugas pembantu. Dari waktu ke waktu, ia akan menggunakan kecepatannya yang lebih tinggi bahkan dari musuh terkuat untuk menyelamatkan sekutunya, tetapi tanpa mengambil risiko dengan melakukan serangan balik. Turun dengan brutal, tidak jauh dari binatang buas milik bangsawan setempat, Virtus memutar tubuhnya secara vertikal di udara, mengarahkan ekornya yang panjang ke bawah dan melepaskan tubuhnya dalam terjun bebas setinggi 50 meter. Tubuhnya yang besar kemudian jatuh melalui langit dalam sekejap mata, mengejutkan lebih dari 40 musuh di bawah tubuhnya. Sialan, satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk berseru mengatakan sesuatu tepat sebelum ekor besar Virtus menghancurkan lebih dari setengah dari mereka dalam 1 detik. Adapun sisanya, mereka menderita kerusakan karena menerima sebagian pukulan Virtus atau dari musuh di sekitarnya. Jeritan terdengar dari daerah itu, tetapi simfoni kekacauan medan perang itu sama sekali tidak terpengaruh. Semua orang yang terlibat dalam situasi suram ini melanjutkan pertempuran mematikan mereka, berusaha membunuh musuh-musuh mereka. Beberapa dari mereka sudah kelelahan, tetapi mereka terus berkata pada diri mereka sendiri, bunuh satu orang lagi, mencoba melakukan sebanyak mungkin untuk melenyapkan banyak lawan mereka. Dan dengan itu, lebih banyak mayat muncul setiap detik. Sementara orang-orang yang hampir tidak bisa berdiri tegak menggunakan senjata mereka untuk menopang diri mereka sendiri dengan harapan bahwa mereka dapat membantu pasukan mereka entah bagaimana caranya. Sementara banyak yang hidup menderita di perbatasan Black Plain dengan Kerajaan Cromwell dan Kerajaan Brown, Gloria berdiri di samping susunan teleportasi markas besar pasukan Minos di Dry City. Dia tidak pergi ke konfrontasi. Karena itu, dia sangat cemas dan khawatir akan keselamatan Minos karena dialah satu-satunya yang tidak tahu tentang kemampuannya. Gloria telah melihat ketika Minos meninggalkan tempat ini mengenakan baju besi tingkat 3 tingkat rendah, hal yang sangat bagus untuk melindunginya dari musuh tingkat ke-7.
Tetapi bahkan saat itu, barang-barang seperti itu dapat rusak dan akhirnya hancur. Di sisi lain, dia tahu bahwa spiritual science telah menyerang Black Plain di masa lalu. Jadi, dia tidak bisa tidak khawatir tentang hal ini terjadi lagi. Minos, ia memijat perutnya sambil menatap area dengan cincin-cincin logam raksasa itu, merasa seolah waktu berjalan lebih lambat. Jika ada yang melakukan sesuatu terhadapmu, aku akan menghabisi mereka. Ia mengepalkan salah satu tangannya tepat sebelum ia melihat cincin-cincin itu mulai bergerak. Seseorang datang. Suara-suara prajurit di area itu terdengar, membuat pikiran gadis berambut merah cantik ini menjadi kosong, dan ia melihat ke tengah area itu dengan harapan melihat Minos. Namun, hanya sekelompok prajurit yang terluka yang muncul di sana. Kalian baik-baik saja. Apa yang terjadi? Para prajurit yang berjaga di markas besar berlari mendekati orang-orang yang muncul di sana. Kita bicarakan nanti saja. Bantu kami. Salah satu dari kami mengalami cedera serius. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Seorang pria dengan baju besi yang berlumuran tanah dan darah berkata demikian di tengah napasnya yang terengah-engah. Gloria mendesah saat melihatnya. Sementara wanita cantiknya memikirkannya, Minos masih berada di kubu yang sama seperti sebelumnya, bertarung di tanah seperti orang gila. Dia terus bergerak dari satu sisi tempat itu ke sisi lain dengan kecepatan yang tidak dapat dipahami oleh lawan-lawannya, menyerang mereka tanpa ampun sambil merasakan sensasi hebat di tubuhnya. Minos tidak bisa tidak menikmati pembunuhan itu. Namun, itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihindari. Bagaimanapun, Minos dapat terus-menerus mencuri energi lawan-lawannya, membantai mereka dengan jari-jari tangannya saat berlatih dengan intensitas tinggi. Seperti semua latihan, menghabisi musuh juga melepaskan serangkaian hormon dalam tubuh para kultivator. Dan ketika ini terjadi pada seseorang yang menikmati sensasi bertarung, seperti Minos, adalah pekerjaan besar untuk tidak merasa senang pada saat-saat seperti ini. Bagaimanapun, ada sesuatu yang lebih disukai Minos daripada bertarung, yaitu bersenang-senang dengan para wanitanya. Sayangnya, orang-orang yang datang dari Albano ini telah merusak waktunya dalam aktivitas favoritnya, melepaskan monster yang kini menghabisi mereka. Kalau saja mereka tidak mencoba menghancurkannya, mungkin lebih dari 5.000 orang yang telah tewas di tangannya tidak akan mengalami nasib seperti itu. Namun, sementara mereka menyadari kesalahan besar karena mencoba menyerang dataran hitam, orang suci spiritual yang memata-matai pergerakan Minos mulai bertindak. Ketika dia menyadari Minos adalah monster, dia merasa gereja spiritual bahkan tidak perlu menghabisi para pemimpinnya. Dengan seberapa banyak raja dataran hitam harus berkembang, orang suci spiritual ini tahu bahwa dalam beberapa tahun, pemuda seperti itu dapat maju sendiri melawan Vogel. Dalam hal itu, bahkan jika Minos bukan lagi targetnya, dia tidak dapat membiarkan kekejian seperti itu terus ada. Dia harus bertindak demi dirinya sendiri dan seluruh kerajaan Vogel. Sungguh memalukan bahwa seseorang yang begitu berbakat harus mati, tetapi kamu memaksaku, nak. Ia memikirkan hal ini sembari mengalirkan energinya dalam teknik ke-8, bersiap untuk melenyapkan Minos dan semua orang di sekitarnya. Akan tetapi, seorang spiritual saint seperti dirinya tidak dapat menyembunyikan fluktuasi spiritualnya dengan mudah saat menggunakan teknik. Karena itu, Minos segera merasakan bahwa seseorang tengah mengincarnya dan memutuskan untuk bergerak. Ia terbang beberapa kaki ke udara dan terus menyerap energi musuh di dekatnya, sambil melihat ke arah lawan yang tidak jauh darinya. Seorang spiritual saint, ya. Dia menyingkirkan pedang kelas 3 tingkat rendahnya dan bertanya, apakah kau siap menghadapi konsekuensi terburuk ini? Seluruh organisasimu akan hancur karena tindakanmu terhadapku. Itu bukan masalah bagi seseorang yang tidak akan hidup lama lagi. Pria itu, yang tampak sangat muda, mengatakan ini sambil mengarahkan tombak ke Minos. Bertahun-tahun hidupmu tidak sia-sia, kata-kata bijak. Minos kemudian membuka lengannya dan mengerahkan tenaga pada jari-jarinya seolah mencoba menggaruk udara. Dia kemudian mengalirkan energinya ke hanya dua tekniknya, Devouring Art dan Chaotic Gravity. Saatnya fusi. Dia memikirkannya dengan senyum di wajahnya saat ruang mulai terdistorsi di sekelilingnya. Bab 1122 Senjata Pemusnah Massal Minos 1. Saat ia kehilangan koneksi dengan baterai di sekitarnya, Minos akhirnya mencengkeram udara dan mengangkat lengannya secara vertikal di atas kepalanya. Pada saat itu,
Cincin hitam besar yang mengelilingi sekelilingnya secara bertahap mengecil radiusnya hingga berada di antara kedua tangannya, berputar berlawanan arah jarum jam sambil mendapatkan gerakan baru. Saat cincin hitam ini mulai berputar pada sumbu vertikal dan horizontalnya, Minos memanipulasi gravitasi pada salah satu titik di antara kedua tangannya. Seni melahap, lubang hitam. Gravitasi kacau, lubang hitam. Saat orang suci spiritual itu meluncurkan tombaknya ke tubuh Minos, langit tiba-tiba menjadi gelap saat kedua teknik yang dimaksud bergabung. Petir mulai muncul di cakrawala, menarik perhatian para penyerbu yang masih hidup, yang menatap Minos tanpa memahami apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba Minos berpaling dari mereka, dan kemudian pria itu muncul untuk menyerangnya. Namun, mereka bahkan belum sempat merasa sedikit lega saat melihat musuh mereka dalam kesulitan saat rasa menggigil mulai menjalar di sekujur tubuh mereka. Cincin hitam itu berakselerasi tanpa batas hingga menghilang sepenuhnya. Pada saat yang sama, deformasi di titik itu di ruang angkasa menjadi semakin padat, menghasilkan bola hitam kecil seukuran kuku jari. Ketika bola ini terbentuk sepenuhnya, ia berguncang sejenak sebelum Minos melemparkannya ke depan menggunakan hampir semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Saat ia merasa tubuhnya menjadi jauh lebih lemah, dengan pucat pasi muncul di wajahnya, ia tertawa dan bergumam. Semoga berhasil. Kemudian, di bawah tatapan ragu dari orang suci spiritual itu, Minos berteleportasi ke kerajaan spasial, akhirnya kehilangan kendali atas teknik itu. Dia melarikan diri. Tapi apa itu? Orang suci spiritual itu melihat tombaknya terbang menuju bola hitam yang dilemparkan oleh Minos, merasakan ada sesuatu yang salah. Sayangnya baginya, hanya butuh setengah detik baginya untuk memahami dengan tepat betapa mengerikannya itu. Ketika Minos berhenti menahan lubang hitamnya, lubang itu memancarkan denyut yang kuat. Kemudian cakrawala peristiwanya meluas ratusan meter dari pusatnya, menutupi area tempat musuh-musuhnya berada. Saat itu juga, semua orang di ruang itu merasakan tubuh mereka ditarik tak terkendali oleh bola kecil yang dimaksud, yang bergerak semakin cepat sehingga pikiran mereka pun tidak sempat bertindak. Masing-masing dari lebih dari 7.000 orang yang masih hidup terhisap ke dalam benda itu dalam sepersekian detik. Pertama, mereka bergerak lebih cepat. Kemudian tubuh mereka tidak bisa melawan, hancur total sebelum bertabrakan dengan titik tanpa cahaya itu. Hanya spiritual Saint di area itu yang mampu melihat ini karena dialah satu-satunya yang mampu menahan sebagian efek gravitasi dari lubang hitam tersebut. Karena itu, dia tampak sangat ketakutan, terkejut karena ribuan orang telah berubah menjadi debu sebelum bola hitam kecil itu menelan mereka. Dia gemetar ketakutan saat itu, tetapi bukan hanya itu. Meskipun dia telah menahan percepatan seperti korban Minos, tubuhnya telah berubah bentuk dengan cara yang tidak dia mengerti apa yang sedang terjadi. Seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi tali mi raksasa. Itu, bagaimana itu, melakukan, itu, mungkin, dia menggigil saat mencoba berpikir, tetapi selain rasa takut yang besar di hatinya, tidak ada hal lain yang benar tentang spiritual Saint level 70 yang kuat ini. Sayangnya baginya, fusi yang digunakan oleh Minos bukanlah jenis yang efeknya diteruskan untuk digunakan. Tidak, lubang hitam awal itu buatan, tetapi telah menjadi asli dengan memampatkan massa lebih dari 7.000 orang dan sebagian dari area tersebut. Karena itu, efeknya meningkat pesat setelah pencernaan, lengkap dari makanan itu. Petik 1. Sang spiritual Saint menyadari hal ini ketika cakrawala peristiwa kembali meluas, dan gaya gravitasi yang menariknya naik ke tingkat yang bahkan kini tak dapat ditahannya. Setelah itu, pria ini merasakan hal yang sama seperti lebih dari 7.000 musuh Minos, hancur total sebelum ditambahkan ke lubang hitam kecil itu. Kemudian, hanya suara bising yang tersisa di ruang seluas ratusan meter kubik itu saat lubang hitam kecil itu terus berputar, mengeluarkan energi spiritual. Sementara itu, para pengamat di area itu semua gemetar ketakutan. Apa itu? Apa yang terjadi? Mengapa lokasi pertempuran yang mulia tiba-tiba berubah menjadi ruang tanpa cahaya ini? Beberapa prajurit merasakan pertanda buruk, menyaksikan hal mengerikan itu, yang tampaknya membuat jiwa mereka gemetar. Entahlah, tetapi sebaiknya kita tidak mendekat. Aku tidak bisa merasakan apapun di luar batas antara wilayah tanpa cahaya dan area sekitarnya. Begitulah, salah satu yang terkuat di sana berkata setelah mencoba memindai area itu. Apa itu? Bagaimana ruang bisa berubah seperti itu?
Di perkemahan yang diserang kelompok Abi, setiap orang yang masih bertarung di sana melihat ke arah tempat Minos seharusnya bertarung. Kegelapan yang hebat tiba-tiba muncul di area itu, dengan banyak awan dan petir di sekitarnya, membentuk area yang sangat menakutkan bagi setiap orang di sana. Ya ampun, beberapa kaisar spiritual di sana mengabaikan musuh mereka dan melihat hal seperti itu dengan kagum. Apa itu? Mengapa menjadi gelap di area itu? Sementara banyak orang terkagum-kagum dengan fenomena misterius ini, Abi dan Ruth memandanginya lalu saling menatap. Mereka tahu apa artinya, Minos. Teriak keduanya khawatir, karena dia pasti tidak akan menggunakan kartu trufnya untuk menghadapi raja spiritual biasa. Dia menggunakan lubang hitam. Apa yang terjadi? Siapa yang tampaknya memaksanya melakukan itu? Abi mendekati Ruth, sudah berniat untuk pergi ke tempat itu. Ruth kemudian berkata kepada kaisar spiritual di sana, "Itu Minos. Kita akan pergi melihat apa yang terjadi padanya." "Yang mulia," teriak Angela sambil terbang ke arah mereka. "Tidak, tetaplah di sini dan selesaikan situasinya," kata Ruth sambil menoleh ke belakang dan terbang di samping Abi. Abi teringat sesuatu dan berteriak kepada mereka, "Bagaimanapun, bahkan jika kalian datang nanti, jangan mendekati benda itu. Apapun yang terjadi, hanya ada kematian bagi mereka yang melampaui cakrawala itu tanpa memiliki teknik Minos." Gol, suara ludah yang ditelan muncul saat musuh terakhir di sana terus mati, tanpa waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal lain. Sementara itu, di kerajaan spasial, setelah muncul di samping rumah danaunya, Minos jatuh ke tanah di hadapan belasan anggota pasukan elit. "Yang mulia," orang-orang itu langsung meneriakkan ini saat melihat raja yang perkasa dalam kondisi yang sangat lemah dan tak berdaya untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Di antara mereka, Ain Hun muda, level 45, adik perempuan Li, bergegas ke sisi Minos dan memegang lengannya. "Tuan," katanya dengan nada penuh kekhawatiran. Pada saat yang sama, Neal dan Maxwell, dua raja spiritual tingkat rendah yang tidak berpartisipasi dalam operasi hari ini dan berada di kerajaan spasial untuk mengawasi kelompok ini, bergegas di hadapan Minos. "Yang mulia, apa yang terjadi? Apakah Anda baik-baik saja?" Keduanya berkata bersamaan sambil menekuk lutut di hadapan Minos. "Batuk, batuk." Minos batuk sedikit darah beberapa kali, tetapi selain kelelahan ekstrim dan cedera internal ringan, dia baik-baik saja. Tidak seperti terakhir kali dia menggunakan fusi, tubuh dan jiwanya jauh lebih siap untuk ini. Oleh karena itu, dia tidak seburuk yang terlihat. Batuk, aku baik-baik saja," dia menjawab dengan nada serak. Seorang spiritual Saint muncul. Aku harus melemparkan sesuatu padanya dan lari. Selain Ain, yang melihat senyum tipis di bibir Minos, masing-masing orang itu gemetar mendengar istilah spiritual Saint. Gol, spiritual Saint. Maxwell mengepalkan tinjunya, merasa tidak berdaya menghadapi kata-kata itu. Bagaimana mungkin? Sungguh memalukan. Saat para prajurit di sana melihat yang terburuk, Minos berkomentar, "Jangan khawatir, dia sudah mati." Keheningan menyebar di seluruh kerajaan spasial, yang tersisa hanyalah suara angin di pepohonan dan air di danau. Dia sudah meninggal," tanya Neal tak percaya. Bab 1123 Senjata Pemusnah Massal Minos II. Minos menarik napas sedikit lebih tenang dan berkata, ada sekitar 90% kemungkinan dia meninggal. Tapi mengingat dia meremehkanku, aku ragu dia melarikan diri saat melihatku menghilang. Jadi, dia pasti sudah meninggal sekarang. Kekuatan Minos jelas membatasi penggabungan seni devouring dan gravitasi chaotic. Jadi, pria level 70 itu pasti bisa melarikan diri jika dia bereaksi tepat waktu. Sayangnya, begitu berada di dalam cakrawala peristiwa lubang hitam yang diciptakan Minos, semuanya terjadi begitu cepat sehingga bahkan seseorang di luar batas pemuda itu akan menderita. Namun, masalah utamanya bukanlah kekuatan penggabungan Minos, melainkan karakteristik khusus lubang hitam, yaitu melahap massa di sekitarnya dan menjadi lebih kuat. Karena jumlah materi dan energi spiritual dalam tubuh para kultivator itu, lubang hitam yang tidak dapat melahap spiritual Saint telah berevolusi menjadi lubang hitam yang mampu melakukannya. Mengetahui karakteristik khusus dari fusi itu, Minos yakin bahwa spiritual Saint yang menyerangnya pasti sudah mati. Sayang sekali, tetapi lebih dari 13.000 cincin spasial di tempat itu telah hilang. Minos meratap dalam benaknya,
merasakan kerusakan yang ditimbulkan oleh spiritual Saint seperti itu padanya. Bahkan cincin berharga dari spiritual Saint itu pasti telah hilang. Dia merasakan kehancuran benda seperti itu, menundukkan wajahnya dan kemudian meletakkan tangannya di atasnya. Tuan, tanya Ain. Setelah beberapa saat meratapi kehilangan seperti itu, dia mencoba melihat sisi baiknya dari semua ini. Setidaknya benda itu tidak berguna bagiku. Sebaliknya, itu dapat membantuku melindungi diriku sendiri atau memperkaya wilayahku. Dia menggelengkan kepalanya dan mengganti topik pembicaraan. Lupakan saja, apa yang telah kau lakukan dengan 3 orang yang kukirim ke sini. Melihat ekspresi wajah Minos, Neal segera meninggalkan ekspresi tidak percayanya untuk menjawab pemimpinnya. Kami selesai merantai ke 3 orang itu dan kemudian membawa mereka ke ruang bawah tanah rumah danau. Mereka pasti masih pingsan di sana. Baiklah, tinggalkan mereka di sana dan jangan lakukan apapun. Aku akan mengurus situasi mereka nanti. Sekarang, dia melihat sekeliling dan tersenyum. Salahku, teman-teman, tetapi aku perlu meminjam energi kalian sejenak sebelum tragedi terjadi. Ketika orang-orang di sana saling memandang dengan ragu tentang apa yang dimaksud Minos, puluhan dari mereka merasakan energi mereka dilahap oleh teknik pemimpin mereka. Minos tidak dapat menggunakan seni melahap untuk mencuri kekuatan targetnya secara permanen, yang berarti bahwa dia tidak dapat menambahkan kekuatan itu ke kekuatannya sendiri. Tetapi kekuatan yang dicuri dapat digunakan untuk mengisi ulang cadangannya. Itulah sebabnya dia tidak pernah lelah saat melawan begitu banyak lawan, dan itulah yang sedang dia lakukan saat ini. Beberapa orang di sana berlutut, merasakan energi mereka terkuras dalam sekejap mata. Setelah menyerap energi semua orang itu, Minos merasa lebih baik, dengan sebagian energinya telah pulih. Ia kemudian berdiri dan berjalan masuk ke dalam rumah itu untuk mengambil artefak yang berhasil dipesannya melalui keluarga Edward Stone. Baiklah, sekarang aku harus menyimpan benda itu untuk menghindari masalah besar. Ia memegang bola cermin di tangannya dan berteleportasi keluar dari kerajaan spasial. Setelah muncul di cakrawala peristiwa lubang hitamnya, Minos merasakan sensasi aneh di tubuhnya, tetapi ia tidak terpengaruh oleh hal seperti itu seperti yang dialami orang lain. Ia telah menciptakan lubang hitam seperti itu, jadi tentu saja, ia adalah satu-satunya orang di levelnya yang dapat meniadakan efek dari wilayah ruang ini dengan menggunakan teknik-tekniknya bersama-sama, melindungi tubuhnya. Seberapa gilakah gabungan teknik yang bahkan tidak dapat dikendalikan oleh penggunanya. Namun, lubang hitam itu mengerikan, dan jika bukan karena fakta bahwa Minos telah pulih, jika ia telah kelelahan, seperti sebelumnya, maka meskipun ia adalah penciptanya, ia akan tetap dilahap. Itulah sebabnya ia melarikan diri ke kerajaan spasial ketika ia melemparkan bola hitam itu, yang sudah benar-benar kelelahan. Bagaimanapun, ketika ia muncul di area tanpa cahaya, di mana ia hanya bisa melihat cahaya terdistorsi yang datang dari luar wilayah ruang itu, Minos terhubung ke lubang hitam dan mulai memanipulasinya. Ia mengerahkan banyak upaya untuk melakukan ini, menggunakan semua energi yang diberikan oleh mereka yang berada di kerajaan spasial untuk menyimpan lubang hitam itu dalam susunan spiritual di salah satu tangannya. Saat ia membuka bola cermin itu, susunan tingkat 3 tingkat menengah, ia perlahan-lahan menyimpan bola hitam kecil itu di dalam benda seperti itu. Saat melakukannya, ia tidak dapat tidak memperhatikan aliran energi spiritual yang deras meninggalkan wilayah ruang tersebut. Energi spiritual dari semua massa yang diserap oleh ini perlahan-lahan dikeluarkan. Ia kemudian tersenyum. Setidaknya aku belum kehilangan miliaran kristal di tempat ini. Begitu dia menyelesaikan apa yang sedang dikerjakannya, dia membiarkan beberapa bagian dari susunan cermin itu terbuka sedikit, cukup agar benda seperti itu tidak meledak. Sementara itu, aliran energi spiritual yang dia rasakan sebelumnya tiba-tiba meningkat secara signifikan, sekarang keluar melalui celah-celah kecil yang ditinggalkannya. Itu sungguh menakjubkan. Dia tersenyum, masih memegang benda yang tidak dapat disimpan dalam cincin spasial ini. Di luar cakrawala peristiwa, Abi dan Ruth sudah berdiri di samping banyak prajurit yang sebelumnya telah mengawasi daerah ini. Keduanya menunggu dengan sabar Minos. Setelah beberapa menit berdiri di sana, mereka berdua merasakan sesuatu sedang terjadi, dan beberapa saat kemudian, wilayah yang tanpa cahaya itu mulai menghilang. Kemudian, saat bagian dalam wilayah angkasa itu terlihat lagi, sebuah kawah bundar besar terlihat di tanah, di mana yang terlihat hanyalah bebatuan batas cakrawala peristiwa. Namun,
beberapa ratus di atas kawah itu ada seorang pemuda berbaju zirah emas yang melayang sambil memegang bola kaca di tangannya. Melihat senyum di wajah Minos, kedua istrinya merasa lega bahwa dia baik-baik saja dan terbang ke tempatnya sebelum dia pingsan karena kelelahan. Sayangku, apa yang terjadi? Kenapa kau harus menggunakan lubang hitam? Abi memegang lengan kiri Minos, jantungnya berdebar kencang. Ruth memegang lengan kanannya, dan bersama Abi, mereka melayang ke tanah. Sayang, apakah seorang saint spiritual muncul di sini? Wanita berambut hitam itu bertanya. Mendengar ini, Minos mengangguk setuju. Ya, seorang pria level 70 menyerangku saat aku melawan musuh di kamp ini. Ghoul, miserables. Abi mengepalkan tinjunya dengan marah. Setelah menelan ludahnya, Ruth bertanya. Apakah dia kabur? Dia meninggal, katanya, mengejutkan mereka berdua. Ketika dia berada di kerajaan spasial, Minos hanya bisa menebak situasi yang paling mungkin. Namun setelah terhubung dengan lubang hitam itu, dia merasakan betapa kekuatan benda itu melampaui apa yang seharusnya setelah menyerap raja spiritual sebelumnya. Karena itu, dia tahu bahwa orang suci spiritual yang menyerangnya telah meninggal. Dia meninggal, keduanya bertanya, sayangnya, aku masih terlalu lemah. Jadi, aku tidak bisa menontonnya. Tapi aku yakin dia meninggal. Dia meyakinkan mereka. Petik 2. Pokoknya, mari kita kembali ke pertempuran kita. Dengan kalian di sini, aku bisa bergabung dalam pertempuran. Jadi, mari kita pergi ke kamp musuh terdekat. Tapi, Abi ragu-ragu. Episode terbaru ada di situs web. Mari kita bicarakan semuanya saat hari ini berakhir. Dia berkata dengan nada tegas. Baiklah. Setelah itu, ketiganya terbang ke target Minos berikutnya. Sementara itu, di ibu kota Vogel, seorang lelaki tua berlari melewati lorong-lorong salah satu bangunan istana kerajaan, memasuki tempat yang sangat penting itu tanpa banyak basa-basi. Yang mulia, teriaknya putus asa. Putra mahkota Vogel menatap pelayan keluarganya itu, ingin tahu apa yang terjadi hingga lelaki ini masuk ke sana dengan cara yang nekat ini. Pelindung sang pangeran kemudian melotot ke arah lelaki itu dan bertanya dengan nada berwibawa. Apa yang kau lakukan? Nyatakan alasanmu melanggar aturan keluarga dalam 3 detik. Orang tua itu lalu melakukan apa yang seharusnya dilakukannya. Tuan Bon baru saja meninggal. Bab 1124 Cahaya Baru. Apa? Teriak sang putra mahkota dan orang-orang di kantornya dengan heran. Dan bagaimana mungkin mereka tidak melakukan itu? Bon adalah seorang spiritual, saint yang berada di wilayah utara benua tengah, mengamati pergerakan Minos. Jadi, bagaimana mungkin seseorang di level 70 bisa mati di wilayah tandus itu? Itu sungguh tidak masuk akal. Dan untuk itu, mereka terkejut, terbelalak. Sang putra mahkota kemudian bertanya, Bon, apakah Bon sudah mati? Apa kau serius? Orang tua yang membawa berita ini gemetar tetapi berhasil menunjukkan lampu jiwa Bon kepada Abe Vogel. Yang mulia, sebelum lampu jiwa Tuan Bon padam, lampu itu berkedip dalam warna hitam selama 10 detik. Apa? Hanya itu? Spiritual Saint terkuat di sana bertanya dengan kaget. Lampu jiwa, yang berkedip dalam warna hitam hanya selama 10 detik, hanya bisa berarti satu hal. Setelah terluka parah, Bon terbunuh dengan satu gerakan. Apa artinya ini? Nah, musuh itu jauh lebih kuat darinya. Pertarungan itu berlangsung cepat, dan setelah pukulan fatal pertama, semuanya berakhir dalam hitungan detik. Mempertimbangkan hal ini, pengawal kerajaan itu bahkan lebih terkejut saat mengetahui bahwa Bon telah dibunuh oleh seseorang yang lebih kuat darinya. Yang mulia, itu berarti ada seorang saint spiritual di wilayah utara setidaknya pada level 71. Pengawal kerajaan ini berkata, yakin dengan intuisinya. Itu tidak dapat diterima. Abe berteriak dengan marah. Sayangnya baginya, seorang penjahat tidak dapat mencari keadilan ketika ia menjadi korban. Dalam hal itu, mencari gereja spiritual adalah hal yang mustahil bagi mereka. Leo, dia berteriak kepada orang-orang lain di sana, pergi segera dan cari tahu apa yang terjadi. Ya, yang mulia, tetapi jangan lakukan apapun jika Anda mengetahui kebenarannya. Kirimkan saja pemberitahuan, kata Abe saat dia marah. Sementara itu, kembali ke dataran hitam. Setelah insiden sebelumnya, Minos bergabung dengan istri-istrinya dan berjalan melewati 2 kamp tempat pertempuran masih berlangsung.
Dia dengan terampil melawan banyak orang di tempat-tempat ini, seorang diri telah melenyapkan hampir setengah dari penjajah yang masih hidup di daerah tersebut. Berkat tindakannya, para sekutu dan pengikutnya yang bertempur di dua kubu musuh itu dapat menyelesaikan pekerjaan mereka lebih awal dan lari ke lokasi lain. Dengan demikian, mereka bergabung dengan pasukan penyerang dataran hitam lainnya, mempercepat rencana Minos untuk hari yang menentukan ini. Dengan itu, 5 jam sejak semuanya dimulai, setiap penyerbu di kam-kam di sekitar perbatasan dengan dataran hitam telah dibunuh oleh kelompok Minos, orang ini yang kehilangan 50 raja spiritual untuk mencapai itu. Pada akhirnya, prajurit tahap kelima yang berada di pos tentara di kota-kota terdekat menuju ke lokasi pertempuran dan memulai pekerjaan pembersihan dan pengumpulan sumber daya. Di sisi lain, sedikit demi sedikit, para kaisar spiritual dan raja spiritual dari kelompok penyerang kembali ke pos mereka dari tempat sebagian besar dari mereka akan kembali ke tempat mereka melalui darat. Hanya mereka yang paling terluka dan membutuhkan perawatan mendesak yang memiliki kesempatan untuk menggunakan susunan teleportasi, yang masih mahal di wilayah ini. Adapun Minos dan istri-istrinya, tidak ada dari mereka yang terluka parah, jadi mereka menunggu prajurit dan sekutu yang terluka dikirim ke Dry City sebelum kembali ke rumah. Selama waktu tunggu ini, mereka berbicara tentang semua yang telah terjadi sejak saat mereka dipisahkan sebelum serangan dimulai. Minos memberitahu mereka tentang 3 kaisar spiritual yang telah ditangkapnya dan, tentu saja, menjelaskan secara rinci pertemuannya dengan orang suci spiritual yang memaksanya untuk menggunakan kartunya. Sementara itu, Fajar sudah menyingsing di Dry City, tetapi markas besar tentara dataran hitam tetap aktif seperti biasa. Banyak orang bolak-balik dari tempat ini, beberapa membawa tandu untuk membawa yang terluka yang datang setiap beberapa menit. Pada saat yang sama, beberapa dokter dari rumah sakit umum dan juga dari Angkatan Darat sudah berada di sekitar lapangan teleportasi untuk memberikan perawatan utama bagi yang terluka. Hanya 50 orang yang meninggal, tetapi lebih dari 600 orang mengalami luka serius. Karena itu, tempat ini ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi, mereka yang memiliki hubungan dengan perawatan para korban luka yang terus berdatangan. Di sisi lain, teman-teman prajurit atau kerabat dari 23 prajurit yang tewas hari ini juga berada di daerah sekitarnya, meratapi kehilangan mereka sambil menunggu jenazah teman-teman mereka. Minos juga telah mengizinkan teleportasi mayat-mayat prajurit yang tewas dalam pertempuran, jadi wajar saja, beberapa sudah ada di tempat itu. Di antara beberapa mayat yang sudah ada di tempat itu, Humbert berlutut di samping mayat temannya, yang kehilangan lengan dan luka dalam di bagian atas kepalanya. Dumas, gumamnya dengan nada sedih, merasa kasihan atas akhir dari orang ini yang telah berjuang untuk Black Plains selama lebih dari 15 tahun. Dumas, level 55, telah tewas saat bertempur demi Black Plains, setelah membunuh 56 spiritual king musuh sebelum gugur dengan terhormat di medan perang. Humbert kemudian mengambil ide orang itu dan mengingat saat-saat terakhir orang itu. Jangan khawatir, temanku, aku akan menjaga putrimu seperti anakku sendiri. Setelah itu, dia meninggalkan tempat itu menuju rumah Dumas, bermaksud menyampaikan informasi itu kepada keluarga pahlawan lokal ini. Sementara itu, seorang wanita cantik berambut merah mengetuk-ngetukkan kakinya dengan gelisah sambil menunggu Minos, merasa gugup karena penundaan seperti itu. Apa yang terjadi? Kenapa kau tidak ada di sini? Ia merasakan angin malam yang dingin menerpa keningnya yang berkeringat sementara wajahnya terlihat agak pucat saat itu. Namun, saat Gloria merasakan jantungnya berdetak tak karuan, sekelompok orang lain tiba di tempat itu, akhirnya menunjukkan wajah yang sangat ingin dilihatnya. Minos, melihat ekspresi kelelahan di wajah lelaki itu dan baju besi emas yang merah karena darah, Gloria merasa mual dan tersandung saat berlari ke arahnya. Melihat itu dari jauh, Minos tanpa sadar menggunakan teknik gerakannya, muncul tepat waktu untuk memegang tubuh Gloria. Gloria, dia memanggilnya dengan khawatir, tidak mengerti bagaimana seorang kaisar spiritual level 68 bisa tersandung seperti itu. Pada saat yang sama, Ruth dan Abi berlari ke arah keduanya, merasakan ada yang tidak beres. Minos, kenapa kau begitu lama? Gloria menatap matanya dan tersenyum, merasa sangat lemah saat itu. Maafkan aku, sayang. Begitu banyak prajurit terluka, dan aku membiarkan mereka datang sebelum aku. Apakah aku membuatmu menunggu terlalu lama? Dia memainkan rambutnya dan duduk di lantai sambil memeluknya. Hanya sedikit, kata Gloria saat dia pingsan. Gloria,
Minos berteriak sambil menggerakkan tubuhnya dengan lembut. Ia kemudian menoleh ke Dilian dan berkata dengan khawatir, "Dilian, ada yang salah dengan Gloria." Gul, Ruth dan Abi menelan ludah mereka tanpa memahami situasinya, tetapi kegugupan dalam suara Minos sudah cukup bagi mereka untuk merasakan sakit di jiwa mereka. Episode terbaru ada di situs web. Minos, apa yang terjadi? Abi melihat wajah Gloria yang pucat dan berkeringat dan bertanya. Minos tidak mengatakan apa-apa, dan ketika Dilian, yang datang bersama kelompok mereka, datang ke sisi mereka, ia hanya menatap wajah Gloria, khawatir. Apa yang terjadi? Mengapa ia pingsan? Apakah itu karena khawatir padaku? Pada saat ini, lingkungan yang penuh gejolak beberapa detik yang lalu telah jatuh ke dalam keheningan yang mematikan di mana bahkan suara napas pun tidak dapat terdengar. Setiap prajurit di sana, bahkan yang terluka, menatap Minos yang sedang menggendong tubuh Gloria sementara Dilian menggunakan teknik medisnya untuk memahami situasi. Mereka dapat memahami bahwa ada sesuatu yang salah karena nada khawatir dalam nada bicara Minos, jadi mereka semua khawatir sekarang. Aku ingin tahu apa yang salah. Regina, seorang ahli racun, yang membantu para dokter di sana, menatap Gloria dengan ragu. Setelah beberapa detik keheningan yang mengerikan, sebuah desahan akhirnya keluar dari mulut Dilian. Yang mulia, jangan khawatir. Dia hanya lelah. Situasinya tidak mengkhawatirkan. Dia mengalihkan pandangannya dari Gloria dan kemudian tersenyum pada Minos. Minos tidak mengerti, tetapi sebelum dia bertanya apapun, Dilian menyentuh salah satu bahunya dan berkata dengan gembira. "Selamat, Yang Mulia, Anda akan menjadi seorang ayah." Bab 1125 Kehamilan dan Keputusan Wanita. Ketika kata-kata Dilian selesai keluar dari tenggorokannya, ekspresi khawatir di sekitarnya berubah menjadi senyuman. Di sisi lain, Abi dan Ruth, yang berdiri tepat di sebelah Minos dan Gloria, hampir jatuh ke tanah setelah mendengar informasi ini. "Permisi," tanya Abi kepada Dilian saat dia merasakan benjolan di tenggorokannya. Dilian melihat bahwa Minos memiliki ekspresi bingung di wajahnya dan mengatakan informasi itu dengan cara yang berbeda. "Yang Mulia, Gloria Frost, sedang hamil." "Gul," tanda seru. Minos tersenyum dan mengalihkan pandangannya dari Dilian untuk dengan penuh kasih mendekatkan wajah Gloria ke wajahnya sendiri dan mencium keningnya. Sementara itu, Abi dan Ruth berdiri dengan mulut ternganga. Keduanya terkejut bahwa sesuatu seperti ini telah terjadi pada Gloria sebelum mereka. "Bagaimana?" Abi bertanya-tanya, merasakan campuran kebahagiaan dan ketidakadilan di hatinya. "Minos dan aku telah mencoba selama bertahun-tahun. Jadi mengapa dia hanya tinggal di sisinya beberapa minggu dan sudah hamil?" "Mengapa?" Ruth yang biasanya bersikap tertutup pada Minos, juga merasa aneh dengan hal ini. Ia senang anak Minos segera lahir. Begitu pula dengan Abi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ia lebih suka menjadi ibu dari anak pertama suaminya. "Apakah ada yang salah denganku? Mengapa Gloria begitu beruntung?" Sementara itu, di daerah itu, banyak prajurit di sana saling berpelukan dengan gembira, nyaris tidak mengingat pertempuran keras mereka. "Haha, akhirnya kita akan memiliki seorang pangeran atau putri. Surga benar-benar memberkati dataran hitam. Baru 4 tahun berdiri, dan kita sudah akan memiliki seorang pewaris. Hehehe. Aku tidak sabar melihat anak-anak yang mulia datang untuk belajar di bawah departemenku." Bisikan-bisikan menyebar saat Dilian menggunakan beberapa teknik untuk memperbaiki kondisi Gloria yang lelah. Sementara itu, Minos berdiri diam memperhatikan wajah cantik wanitanya, membayangkan kenyataan baru yang ditemuinya saat kembali dari medan perang. Jangan bilang ini terjadi tepat setelah dia kembali. Apakah itu hari itu? Ia merenungkan hal ini karena hanya ketika ia berempat dengan istri-istrinya ia tidak menghancurkan gamet-gametnya dengan Gloria. Ia dan Gloria belum membicarakan tentang memiliki anak, jadi wajar saja, ketika ia sendirian dengan Gloria, ia melakukan itu. Akan tetapi, pada hari yang dimaksud, dan juga 3 kali lainnya mereka mengalami hal seperti itu dengan istri-istrinya, Minos tidak pernah mencegah dirinya sendiri. Mengapa ia melakukan ini? Semata-mata karena ia ingin menghamili Abi dan Ruth, dan karena ia mengira Gloria melindungi dirinya sendiri, ia tidak repot-repot menghamilinya secara tidak sengaja. Akan tetapi, ia tidak tahu bahwa Gloria tidak pernah melindungi dirinya sendiri dan, pada kenyataannya, telah hamil pada hari ia melakukan berempat pertama dalam hidupnya.
Minos kemudian berpikir tentang bagaimana Gloria tampak semakin cantik dan semakin lembut dan penuh kasih sayang padanya. Jadi itu sebabnya, dia tersenyum sebelum menggendong Gloria pulang bersama Ruth dan Abby. Setelah mereka sampai di rumah, Abby dan Ruth mencoba mengabaikan ketidakadilan dunia dan membantu membersihkan tubuh Gloria dan menidurkannya sebelum mandi bersama suami mereka. Setelah selesai melakukannya, mereka tidak melakukan apapun dan kembali ke kamar mereka, di mana Gloria tidur dengan tenang. Minos, Abby menyebut nama suaminya, tidak mengerti mengapa bukan dia. Minos langsung mengerti masalahnya dan memeluk kedua istrinya, membelai kepala mereka saat dia merasakan mereka menyembunyikan wajah di dadanya. Tidak ada yang salah dengan kalian berdua. Kebetulan saja Gloria hamil sebelum kalian karena keberuntungan yang sangat besar. Kita benar-benar tidak bisa mengendalikan hal seperti ini. Dia berkata kepada mereka berdua, mendengar isak tangis mereka. Tapi, Ruth mencoba berkata, tetapi suaranya tercekat oleh perasaannya yang bingung. Anak ini bukan hanya milikku dan Gloria. Kalian juga akan menjadi ibu bagi bayi ini. Jadi, jangan seperti itu. Anggap saja ini giliran Gloria, tapi cepat atau lambat, itu akan terjadi padamu juga. Ucapnya lembut kepada keduanya. Petik 2. Kalian tidak bisa memastikan itu, komentar Abby dengan nada iba. Ia kemudian bercanda dengan mereka. Tentu saja aku tahu, kami melakukannya begitu sering sehingga mustahil untuk tidak terjadi. Mendengar hal itu, keduanya tertawa di tengah air mata mereka, merasa bahwa ini mungkin benar. Jika apa yang sudah kami lakukan tidak cukup, maka kami akan melakukan lebih banyak lagi. Kami bisa melakukannya. Keduanya membenamkan wajah mereka di dada pria itu lagi, memeluknya erat-erat seolah-olah mereka takut kehilangannya. Saat mereka berdiri di sana, 10 menit berlalu, dan Gloria akhirnya menunjukkan tanda-tanda bahwa dia sudah bangun. Setelah menyadari hal ini, Minos dan istri-istrinya pergi ke tempat tidur besar di kamar mereka, dengan mereka berdua naik dan duduk di sana di sisi kanan Gloria dan dia di sisi kirinya. Gloria, Minos mencondongkan tubuhnya, mendekatkan wajahnya ke wajah Gloria sambil menggunakan salah satu tangannya untuk memainkan rambutnya. Saat Gloria perlahan membuka matanya, berkedip sebentar untuk membiasakan diri dengan kecerahan sekelilingnya, Gloria menatap Minos dan bertanya, "Apa yang terjadi? Kami ada di kantor pusat dan..." Dia kemudian menghentikan ucapannya saat dia mengingat apa yang telah terjadi dan menyadari sudah waktunya untuk membahas kecurigaannya. Minos, kurasa kita akan punya bayi." Dia belum mencari dokter untuk memeriksa situasinya. Namun, mengingat menstruasinya sudah terlambat selama beberapa minggu, wanita ini sudah curiga dengan kehamilannya. Aku tahu, Dilian yang memberitahuku." Minos tersenyum padanya, memijat salah satu pipinya. Mendengar konfirmasi itu, Gloria tersenyum bahagia seraya air mata menetes dari matanya. "Minos, aku sangat bahagia. Kau tidak tahu betapa pentingnya memiliki anak denganmu bagiku." Ia mencoba bangkit untuk memeluk Minos, tetapi tidak merasa cukup kuat untuk melakukannya. Minos kemudian masuk ke balik selimut yang menutupi wanita itu dan memeluknya. "Aku tahu, aku juga bahagia, sayang." Merasakan tubuh lelaki itu, Gloria merasa sempurna saat itu, memeluk dan menciumnya tepat sebelum menemukan bibirnya dan menciumnya dengan penuh cinta yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Gelombang. Setelah melakukan itu selama beberapa saat, Gloria teringat bahwa ada orang lain di dunia ini selain Minos dan memalingkan wajahnya ke arah mereka berdua di sisinya yang lain. "Gloria," Ruth menatapnya sejenak dan berkata, "Selamat karena menjadi orang pertama yang hamil. Di masa depan, kau dapat mengandalkan apapun yang kau butuhkan dariku. Aku akan membesarkan anak ini seolah-olah itu anakku sendiri." Abby mengucapkan kata-kata yang sama. "Kau tidak perlu khawatir bertengkar dengan kami demi Minos atau menghadapi kehamilan ini sendirian. Kami adalah saudaramu sekarang, dan kami akan membesarkan anak-anak lelaki kami dengan harmonis." Ruth, Abby, ia merasa senang sebelum keduanya masuk ke dalam selimut dan memeluknya, menciptakan sedikit kehangatan yang menyenangkan. Setelah mereka bertiga meneteskan beberapa air mata lagi, Ruth menyarankan, "Gloria, sekarang setelah kau mengandung Minos, kurasa tidak adil bagimu untuk tidur di kamar lain. Jika kau mau, kau bisa tidur di tempatku." Tapi bagaimana denganmu?" tanya Gloria. Sebelum Ruth atau bahkan Abby sempat mengatakan apapun, Minos menyela mereka dan menjawab Gloria, "Kau tidak perlu khawatir tentang itu.
Kita semua akan tidur bersama. Bagaimana? Tanya Ruth ragu. Aku bisa menggendong kalian berdua, dan yang ketiga tidur di atasku. Ia menyarankan satu-satunya alternatif di mana mereka bisa bertukar panas tubuh tanpa salah satu dari mereka harus tidur sendirian. Oh, mata Abi menajam dengan pikiran tertentu mengenai hal itu. Kalau begitu tidak akan ada tempat untuk yang keempat, ya. Kedua wanita lainnya saling memandang dan memahami komentar Abi. Ruth kemudian berkata, baiklah, Minos Stuart, kita semua akan tidur bersama. Tapi, tidak seorang pun dari kita akan memberi tempat untuk wanita lain di masa depan. Gloria mengangguk dan tersenyum pada pria yang memeluknya. Kami tidak akan menerima tidur terpisah darimu, jadi biasakanlah hanya memiliki 3 istri. Kami tidak akan menerima yang keempat karena tidak ada tempat untuknya. Hah, Minos menatap mata wanitanya dengan ragu tentang apa yang sedang terjadi di sana.